Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Live MotoGP Mandalika, hujan guyur sirkuit. Pebalap melanjutkan perjuangan di trek basah. Hujan kembali mengguyur sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari kedua rangkaian pertama The Grand Prix of Indonesia, Sabtu 19 Maret 2022 pagi waktu Indonesia Tenggara. Kondisi yang juga terjadi pada awal rangkaian hari pertama pada Jumat kemarin, ini membuat para pebalap khususnya di kelas Moto3 harus melanjutkan perjuangan dalam keadaan trek basah. Berdasarkan pantauan dari Kompas.com, hujan mulai mengguyur kawasan Mandalika pada Sabtu pagi dan kondisi masih terpantau gerimis hingga pukul 9 waktu Indonesia Tenggara. Situasi basah di trek yang terjadi akibat hujan tak mempengaruhi jadwal pada rangkaian awal hari kedua MotoGP Mandalika 2022. Adapun rangkaian hari kedua MotoGP Mandalika dimulai dengan sesi latihan bebas atau free practice untuk kelas Moto3. Para pebalap terpantau memulai FP3 sesuai dengan jadwal yang tercantum, yaitu di pukul 8:50 waktu Indonesia Tenggara. Setelah melakoni dua sesi latihan bebas pertama pada Jumat kemarin, mereka harus melanjutkan perjuangan pada sesi latihan bebas ketiga dalam keadaan trek basah. Kondisi trek basah akibat hujan terlihat lewat percikan air yang muncul dari ban belakang para pebalap tersebut. Dalam siaran yang ditayangkan di media center sirkuit Mandalika, juga terlihat genangan di beberapa titik lintasan. Kondisi tersebut mewarnai penampilan para pebalap dari kelas Moto3, salah satunya Mario Suryo Aji. Mario Suryo Aji merupakan pebalap asal Indonesia yang tampil di Moto3 bersama Honda Tim Asia. Dia berhasil menempati peringkat kelima dalam rangkaian FP3 tersebut. Pebalap berusia 18 tahun itu menempati peringkat kelima berkat catatan waktu lap 1 menit 48,959 detik. Dia tertinggal 1,087 detik dari Andrea Migno atau rival Gold Sniper Team yang menjadi pebalap tercepat dalam rangkaian FP3. Kendati berhasil menempati 5 besar hasil FP3, Mario Suryo Aji belum mampu menembus kualifikasi 2 Moto3 Mandalika. Hal itu terjadi karena Mario Suryo Aji menempati peringkat ke-23 berdasarkan hasil gabungan latihan bebas atau FP1 FP3. Setelah itu rangkaian hari kedua akan dilanjutkan dengan sesi latihan bebas ketiga untuk kelas Moto2 dan juga MotoGP. Di sisi lain MotoGP Mandalika, Marc Marquez ungkap permasalahan usai alami crash. Pebalap Repsol Honda Marc Marquez mengungkapkan permasalahan yang dialami seusai crash atau jatuh pada FP2 MotoGP Mandalika 2022. Hari pertama MotoGP Mandalika tidak berakhir manis bagi Marc Marquez, pebalap Honda tersebut. Pebalap berjuluk The Baby Alien itu mengalami crash saat menjalani sesi latihan bebas kedua atau FP2 pada Jumat 19 Maret kemarin. Ketika sesi FP2 tersisa beberapa detik, Marquez mengalami tergelincir dari motornya dengan kecepatan tinggi saat melintasi tikungan sebelah sirkuit Mandalika. Marquez pun sempat terpelanting setelah mengalami crash. Meski tidak cedera serius, sang rider mengalami memar di beberapa bagian tubuh termasuk tangan kirinya. Kecelakaan itu membuat Marquez menempati urutan ke-22 pada FP2 MotoGP Mandalika dengan catatan waktu 1 menit 32,847 detik. Saya jatuh dan itu bukan waktunya untuk jatuh, akan tetapi ketika Anda mendorong pada satu putaran terkadang itu bisa terjadi, kata Marquez dilansir dari Motorsport pada Sabtu 19 Maret 2022. Memang benar bahwa secara keseluruhan untuk hari ini saya senang, tetapi dengan kecelakaan itu kami tidak bisa senang karena kami keluar dari 10 besar. Itu adalah targetnya, ujar Marquez. Namun, bagaimanapun sekarang saatnya berdoa agar FP3 kering dan berusaha masuk 10 besar, kata Marquez. Pada FP2 berlangsung Jumat siang, cuaca terik membuat kondisi trek kering. Saat itu, The Baby Alien menggunakan ban soft atau lunak pada RC213V. Marquez mengatakan, ada permasalahan di bagian rem yang membuatnya jatuh pada lap terakhir FP2. Saya tidak memiliki rem depan pada putaran terakhir ketika saya memasang ban baru. Jadi, saya sangat marah karena jika besok hujan, karena kami bisa tidak berada di kualifikasi kedua, ucap Marquez. Itu adalah satu-satunya kesempatan untuk masuk ke kualifikasi 2. Selain itu, saya memiliki peluang bagus untuk berada di 3 besar karena kami memiliki kecepatan yang baik di sini, tuturnya. Namun, tiba-tiba rem depan berhenti mengerem. Kami punya masalah di sana, ucapnya. Ini masalah teknis dan mudah-mudahan Sabtu kami bisa menyelesaikannya, tandas The Baby Alien.
Sementara itu, tim Repsol Honda mengadaptasi RC213V dengan gaya balap markas, terutama dengan beberapa perubahan di bagian depan. Di sisi lain, pebalap asal Spanyol itu mengalami masalah dengan daya cengkram bagian belakang. Bahkan, beberapa kali sebagian keras The Baby Alien juga hampir tergelincir, sehingga memaksanya berjuang keras untuk bertahan di atas motor. Kami sedikit mengubah setup ke arah saya, terutama di FP2. Sepertinya kepercayaan diri dengan bagian depan semakin baik, ucap Marquez. Saya pikir masalahnya lebih ke karakter ban belakang. Ada lebih sedikit cengkraman dan lebih sedikit peringatan, tuturnya. Meski demikian, bagian belakang RC213V yang lebih memiliki daya cengkram bukan masalah besar bagi Marquez. Lebih lanjut, Marquez menilai pemilihan ban akan menjadi faktor penting untuk race di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pagi ini FP1 kami berada di sana di posisi ketiga dengan ban medium. Sebelum semua orang memakai ban soft, mari kita lihat apakah Sabtu kami dapat meningkatkan dan menunjukkan kecepatan kami. Medium adalah pilihan untuk balapan, tetapi apakah soft adalah pilihan untuk balapan? Itu tanda tanyanya, ujarnya. Kami akan mencoba memahaminya besok, tetapi pilihannya adalah antara medium dan juga soft, terangnya. Hari kedua MotoGP Mandalika akan menggelar sesi latihan bebas ketiga atau FP3 dan kualifikasi pada Sabtu 19 Maret 2022. Kemudian, balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022. Terima kasih telah menyaksikan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman kalian ya. Dan tonton terus video terbaru kami lainnya. Bye-bye, sampai jumpa. Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Mandalika jadi sirkuit MotoGP paling panas. Sejumlah pebalap MotoGP mengatakan trek Mandalika di Lombok adalah yang paling panas dalam makna harfiah dari 21 sirkuit yang menggelar balapan tahun ini. Pada Kamis 17 Maret 2022, terik matahari memanaskan wilayah Pertamina Mandalika International Street Circuit tanpa jeda dan nyaris tanpa angin. Area di dalam dan di luar sirkuit yang baru dibangun praktis gundul karena pohon-pohon yang ditanam belum cukup besar untuk menjadi peneduh. Sementara itu, lapisan aspal yang mendominasi permukaan wilayah sirkuit memantulkan panas dari bawah. Blower dari mesin pendingin yang ada di setiap ruangan juga menyemburkan hawa panas dari samping. Jika tidak berada di dalam ruangan, nyaris mustahil untuk menghindari sengatan hawa panas di Mandalika karena serangan dari berbagai sisi. Suhunya tidak terbayangkan, terlalu panas, bahkan lebih panas dari Malaysia, kata pebalap veteran Andrea Dovizioso.
Menurut catatan berbagai situs pengukur suhu, puncak temperatur di Mandalika hari Kamis adalah 32 derajat Celcius, terjadi antara pukul 11 hingga pukul 2 waktu Indonesia Tenggara. Puncak temperatur di angka itu sebetulnya juga normal terjadi di sirkuit Sepang, Malaysia. Tetapi di sana, infrastruktur dan lahan hijau sudah sangat memadai. Sirkuit Losail di Qatar gampang mencapai suhu 35 derajat Celcius, tetapi balapan di sana digelar malam hari sehingga lebih sejuk. Di pihak lain, Mandalika juga terasa lebih menyengat karena pantulan hawa panas dari bawah dan juga samping. Jika menengok ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya suhu real 32 derajat Celcius, tetapi terasa seperti 35 derajat Celcius. Panasnya memang ekstrim, kata pebalap Suzuki John Mir. Sebetulnya, ungkapan para pebalap itu tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai keluhan. Ketika mereka berkesempatan berjalan kaki menyusuri trek sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tenggara, banyak yang hanya mengenakan topi, bukan payung. Bagi para pebalap di Eropa, teriknya matahari di Mandalika juga memberi kesempatan untuk sunbathing agar mendapat guratan warna tembaga di kulit mereka. Juara dunia asal Prancis Fabio Quartararo kerap hilir mudik dengan otopet antara paddock dengan motor home dia seperti sengaja mencari panas. Ramalan cuaca besok, suhu di Mandalika akan kembali mencapai puncak pada 32 derajat Celcius, lalu pada sorenya berpotensi badai petir, diikuti hujan gerimis pada petang dan juga malam hari. Di sisi lain, bahas titik pengereman sirkuit Mandalika, tikungan pertama tersulit. Pertamina Grand Prix of Indonesia akan digelar akhir pekan ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Brembo, sirkuit Mandalika sangat menuntut pengereman yang mumpuni. Dikutip dari Brembo.com, Kamis 17 Maret 2022 dari skala 1-5, tingkat pengereman di sirkuit ini ada di angka 3, sebab sirkuit ini memiliki karakter yang cepat dan cukup mengalir. Trek lurusnya memang hanya berjarak 507 meter. Artinya, pebalap tidak bisa melaju hingga lebih dari 320 km per jam. Dari 17 tikungan pada Pertamina